Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai antibodi monoklonal. Sebelum memasuki materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya, Siti Nur Khairiyah, dengan nomor presensi 25. Yang kedua ada saya, Duna Vela Widiania, nomor presensi 11. Yang ketiga, saya Wiwi Surat Maulia, absen 29. Kemudian saya, Vina Adelia, absen 27. Pengertian antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang berasal dari protein buatan laboratorium yang memiliki kemampuan sama dengan sistem kekebalan tubuh melawan patogen. Terapi antibodi monoklonal ini digunakan untuk mengikat antigen spesifik dan melawan patogen dengan cara yang sama seperti sistem kekebalan tubuh. Proses produksi antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan hasil bioteknologi di bidang kedokteran dan farmasi. Produksi antibodi monoklonal dilakukan dengan teknik penggabungan atau fusi dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang memproduksi antibodi dan sel mieloma. Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran tentang proses produksi antibodi monoklonal. Selanjutnya terdapat syarat keberhasilan pembuatan monoklonal. Yang pertama, afinitas optimal terhadap antigen. Afinitas pengikat suatu antibodi bergantung pada seberapa cocok antigen tersebut dengan wilayah variabel antibodi. Penting untuk mencapai afinitas optimal yang dapat diperoleh melalui proses pematangan afinitas. Sejumlah besar varian dengan afinitas berbeda biasanya diuji untuk menentukan pengikatan optimal yang sebagian akan menentukan potensi obat. Yang kedua, fungsi optimal. Antibodi dapat direkayasa untuk memiliki fungsi tambahan, sehingga membuatnya lebih efisien. Meningkatnya penggunaan konjugat obat antibodi atau ADC. Contohnya, metode ini menggabungkan spesifisitas suatu antibodi dengan potensi obat yang tinggi yang tidak dapat digunakan sebagai monoterapi. Dimungkinkan juga untuk menggabungkan efek dua antibodi menjadi satu molekul. Yang ketiga yaitu ada toksisitas atau efek samping yang terbatas. Hambatan yang mungkin terjadi dalam penggunaan beberapa antibodi yang efisien adalah efek sampingnya, terutama jika antibodi tersebut beracun. Spesifitas antibodi yang rendah dapat menyebabkan komplikasi semacam ini. Namun, toksisitas juga dapat disebabkan oleh rangsangan respon imun terhadap antibodi yang terdeteksi sebagai benda yang asing. Untuk membatasi efek yang tidak diinginkan ini, sebagian besar antibodi dirancang dengan menggabungkan wilayah variabel tikus ke wilayah konten. Berikutnya adalah kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang pertama, kelebihan antibodi monoklonal adalah antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen tertentu, sehingga lebih cepat dalam menangani suatu penyebab penyakit. Kedua, kemungkinan untuk memproduksi antibodi identik dalam jumlah besar. Keuntungan dalam pembuatan diagnostik dan pengembangan obat terapeutik. Yang pertama, kekurangan pada proses pembuatan antibodi monoklonal. Lebih mahal untuk diproduksi. Hal ini diperlukan untuk menghasilkan kumpulan beberapa antibodi monoklonal. Dan yang kedua, memerlukan waktu yang lebih lama untuk memproduksi dan mengembangkan klon hasil hibridisasi kurang lebih 6 bulan. Setelah mendengar penjelasan dari teman-teman tadi, tahu nggak sih kalian soal hasil-hasil dari produk ini? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.